Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita belajar terkait metode Big M. Nah, metode Big M ini pengembangan dari metode Simplex. Cuma berbedanya metode Big M ini untuk suatu kasus di mana pertidaksamaan itu yang dirubah menjadi persamaan itu tidak memiliki suatu variabel yang disebut dengan variabel slack. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian mampu menyelesaikan suatu permasalahan linear programming yang tidak dapat diselesaikan dengan metode simplex biasa dan harus diselesaikan dengan metode Big M. Jadi nanti harapannya kalian bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode Big M ini untuk kasus tertentu. Nah, jadi fungsi seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin, bahwa fungsi suatu kendala itu dibentuk oleh suatu pertidaksamaan dan suatu persamaan. Bisa kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Nah, fungsi kendala ini dengan pertidaksamaan lebih besar sama dengan itu tidak memiliki suatu variabel yang disebut, jadi fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar sama dengan ini memiliki suatu variabel surplus, tapi dia tidak memiliki suatu variabel yang disebut dengan variabel slack. Variabel surplus ini sayangnya tidak bisa menjadi suatu variabel basis awal, sehingga untuk dapat mengubah pertidaksamaan lebih besar sama dengan menjadi suatu persamaan sama dengan ini dibutuhkan suatu variabel buatan atau disebut artificial variable. Variabel buatan inilah yang nantinya akan berperan sebagai variabel basis. Nah, ini seperti ini. Variabel yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal itu hanya ada dua, yaitu variabel slack dan variabel buatan. Jadi kalau tidak memiliki variabel slack, ya harus kita tambahkan suatu variabel buatan. Nah, untuk kasus ini, kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga inilah nanti yang akan kita selesaikan dengan suatu metode yang disebut metode Big M atau dua fase. Jadi nanti setelah kita mempelajari ini, diharapkan kalian mahasiswa mampu membedakan, menerjemahkan suatu persamaan linear programming, kemudian menentukan apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan simplex biasa atau dengan menggunakan metode Big M atau dua fase. Nah, tapi yang kita pelajari kali ini adalah metode Big M-nya saja. Nah, apa sih perbedaan antara Big M dan Simplex? Nah, letaknya cuma ada di pembentukan tabel awal. Langkah selanjutnya sama, melakukan iterasi, terus membuat tabel iterasi baru, caranya sama, menentukan baris kunci, menentukan kolom kuncinya. Kemudian membuat baris baru lagi seperti itu. Yang kedua adalah apabila suatu kendala menggunakan bentuk pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka perubahan bentuk umum ke bentuk baku itu memerlukan suatu variabel surplus. Tapi variabel surplus itu tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal. Kenapa? Karena koefisiennya bertanda negatif, sehingga dibutuhkan suatu variabel buatan sebagai variabel basis pada solusi awal. Variabel buatan pada solusi optimal itu harus bernilai 0 karena variabel ini memang tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk penambahan variabel buatan pada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel slack menuntut penambahan variabel buatan pada fungsi tujuan. Ingat, yang ditambahkan suatu variabel buatan, jadi kita garis bawahi ya, yang ditambahkan suatu variabel buatan adalah suatu persamaan atau fungsi kendala, jadi persamaan pada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel slack. Jadi yang ditambahkan hanya yang tidak memiliki variabel slack. Jadi kalau suatu persamaan dalam fungsi kendala tersebut memiliki variabel slack, jadi
nggak usah ditambahkan variabel buatan. Kemudian variabel buatan ini yang ditambahkan pada fungsi kendala nanti juga ditambahkan pada pada fungsi tujuan. Jadi variabel buatan yang ditambahkan pada fungsi kendala ini juga ditambahkan pada fungsi tujuan. Jika fungsi tujuannya maksimasi, maka koefisiennya adalah plus M, tapi jika minimasi, koefisiennya adalah min M. Kemudian, karena koefisien variabel basis pada tablet simplex harus bernilai 0, maka variabel buatan pada fungsi tujuan harus digantikan nilai dari fungsi kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Jadi, bedanya di sini untuk mencari baris awal. Gimana sih ini? Masih geram ya? Kita langsung ke contoh agar lebih jelas. Di contoh kita punya ini, ada fungsi tujuan minimasi Z dan fungsi pembatas. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini dia tidak memiliki variabel slack. Kenapa? Karena bentuk persamaannya sama dengan. Untuk sama dengan seperti yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, kan nggak usah ditambahkan variabel slack. Kemudian kita lihat lagi yang persamaan kedua. Ini adalah lebih besar sama dengan 6. Kalau lebih besar tadi kan harus ditambahkan variabel surplus. Karena variabel surplus bernilai negatif, maka harus ditambahkan variabel buatan. Jadi yang ditambahkan variabel buatan adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang ketiga. Yang ketiga ini ketidaksamaannya dalam bentuk kurang dari sama dengan. Jadi tinggal ditambahkan variabel slack. Jadi ini tidak perlu dilakukan penambahan variabel buatan. Jadi yang ditambahkan variabel buatan hanya persamaan 1 dan persamaan 2. Jadilah seperti ini. Nah, ini ditambahkan. Udah. Kemudian ini nantinya masuk ke dalam suatu fungsi tujuan. Jadi variabel buatan ini sorry saya hapus ya. Nah, ini fungsi tujuannya tadi kan 4x1 tambah x2. Nah, variabel buatan yang ditambahkan pada fungsi kendala juga ditambahkan pada fungsi tujuan. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Oke, ini minimasi. Kemudian, nah ini. Kalau kita lihat dari sini, apakah ada yang berbeda kalau kalian lihat? Coba kalian amati. Nah, apakah ada suatu perbedaan dari ada suatu perbedaan dari soal. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ini untuk ini ya, maksimasi. Nah, untuk maksimasi ini, variabel buatan pada fungsi tujuannya ini memiliki koefisien negatif M. Saya salah, kebalik ya. Kalau minimasi ini variabelnya plus M. Jadi kalau maksimasi itu negatif M, tapi kalau minimasi itu plus M. Tapi kalau simplex biasa itu Z sama dengan 0 kan. Nah, ini tinggal kita masuk soal ya. Ingat-ingat maksimasi negatif M, minimasi positif M. Karena ini minimasi, nanti akan kita kalikan M. Nah, ini gimana Bu cara nyarinya? Nah, ini kita masuk ke langkah ini. Kita awal contoh ya. Persamaan ini 3x1 tambah x2 tambah A1 itu kan sama dengan 3. Jadi di sini persamaan yang memiliki variabel buatan kan cuma 1 sama 2, persamaan 1 sama 2. Maka di sini kita mencari nilai A1 itu sama dengan berarti 3 dimin 3x1 dimin x2 ya. Ingat-ingat. Kemudian ini kita kalikan M karena minimasi kan berarti dikalikan sama M semuanya. Kita kali M. Nah, berarti hasilnya itu sama dengan MA1 sama dengan M tinggal dikurung ini. Oke. Sampai sini saya harapkan kalian bisa mengikuti. Nah, cara yang sama juga sama untuk mencari nilai A2. Nah, ini tinggal kita cocokkan sini. Udah. Nah, ini.
Ini adalah dari persamaan fungsi pembatas ya, untuk mencari nilai A1 dan A2. Adalah dari fungsi pembatas, kita masukkan, maaf, Oke, kita lanjutkan. Jadi ini nilai A1, A2 ini diperoleh dari variabel buatan yang ditambahkan pada persamaan fungsi pembatas. Jadi kalau nanti ada 3 variabel buatan, maka di sini juga kita mencari A1, A2, dan A3. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Kemudian nilai ini 3M min 3 X1 min M X2 ini kan nilainya MA1. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya kan adalah ini. Z sama dengan 4X1 plus X2. Ini adalah Z dasarnya. 4X1 plus X2 ditambah ini sampai sini itu adalah nilai MA1. Coba kalian perhatikan pelan-pelan. 3M, 3MX1 min MX2 ini adalah milik MA1. Kemudian yang ini 6M sampai MSI, MS1 itu adalah milik MA2. Itu kalian perhatikan. Kemudian kita sederhanakan yang memiliki nilai X1 kita kumpulkan, yang memiliki nilai X2 kita kumpulkan, diperolehlah hasil ini. Jadi min Z sama dengan 4 min 7M X1 plus 1 min 4M X2 plus MSI plus 9M. Pertanyaannya adalah kenapa ini X1 minus 4 plus 7M? Kalau dari hasil ini kan diperoleh kalau X1 itu min Z, berarti Z sini ya. Bentar. Nah. Oke, kalau tadi kan Z sama dengan awal 4 min 7M. X1 kan? Nah, kalau kita biar Z sama dengan 0, maka ini kan harus dirubah. Harus dirubah Z sama dengan 0, berarti ini pindah ruas. Berarti Z minus 4 ditambah, kan minus kali minus positif. Nah, tambah 7M X1 sama dengan 0. Maka, koefisien dari X1-nya adalah minus 4 plus 7M. Ini berlaku semua untuk ini. Jadi ini tinggal dimasukkan. Nah, ini kenapa 9M-nya kok nggak negatif, Bu? Karena 9M di sini itu adalah nilai kanannya, solusinya. Solusi dari nilai Z-nya itu adalah 9M. Kemudian dari sini prosesnya itu sama, yaitu melalui proses iterasi nanti kita mencari indeks. Ini kan nilai kanan, kita mencari indeks ya kemarin. Indeksnya itu dipilih yang paling kecil, kemudian X1-nya ini karena itu adalah minimal, kita cari positif yang paling besar. Kalau ini positifnya adalah 7M, kalau ini adalah 4M, maka yang kita pilih adalah ini. Oke, jadi baris kuncinya itu adalah ini. Kenapa kita pilih yang positif? Karena tujuan kita adalah minimasi. Jadi, fungsi ini optimal nanti jika semua ini nilainya adalah negatif. Berbeda dengan kalau kita maksimasi. Maksimasi yang kita pilih adalah negatif yang terbesar. Kemudian kita lihat kalau bentuk optimalnya itu solusinya sudah optimal apa belum, nilai Z-nya adalah positif semua. Perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal kita bagi, 3 bagi 3 berapa, 6 bagi 4 berapa, 4 bagi 1 berapa, kemudian nilai indeks yang paling kecil itulah yang kita pilih. Prosesnya pun sama kayak mengerjakan simplex biasa. Jadi, untuk pengayaan kali ini, untuk penguatan kompetensi kali ini, kalian selesaikan ini, tabel ini hingga ditemukan berapa sih nilai optimal untuk Z-nya ini, kemudian X1-nya itu berapa, X2-nya berapa. Oke, nyampe sini, paham kan? Nanti jika ada pertanyaan,
jangan sungkan untuk menghubungi saya. Oke, sampai sini saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.